tempat berbuah itu tak luput daripada pemupukan. Tapi jika salah-salah untuk melakukan pemupukannya, apalagi dengan pupuk kimia yang dosisnya sangat tinggi, tidak teratur, serta kurang tepat waktu dan tepat hara, itu bisa menyebabkan keritingnya kuning pada daun. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Di sini saya mau nanam lagi proyek tanaman durian di lahan pas menghadap Laut Samudra Hindia, yaitu Sukabumi, Jawa Barat, Pelabuhan Ratu. Di sini saya berada di ketinggian, sahabat. Jadi NDVL-nya nggak begitu tinggi juga sih sebenarnya. Dari sini bibit duriannya sudah saya siapkan di sini memang ya. Kebetulan kemarin-kemarin ini sudah disiapkan lahannya, karena sebelumnya banyak tanaman-tanaman seperti sengon ya, pohon sengon dan pohon mahuni. Jadi harus ditebang dulu, tebang disingkirkan. Jadi merapihkannya itu hanya menyusul saja nanti setelah melakukan penanaman ini. Jadi kenapa saya tidak menunggu merapihkan dulu lahannya ya, dari ranting-ranting ke kayu? Karena saya ini prosesnya pengen cepat, karena masih banyak proyek lain yang harus saya tanam gitu. Jadi bagaimana kelanjutannya? Baik sahabat, kita simak terus videonya ya. Kita sama-sama sharing di sini tentang penanaman ya, penanaman durian di lahan yang sangat tinggi, menghadap ke laut, dan tanahnya lereng tapi dibuat terasering. Terima kasih. Nah, ini sahabat, sudah mulai ditanam sebagian makawan saya. Jadi di sini masih banyak berserakan, itu bukan apa-apa. Ini mau dijadikan arang soalnya sahabat. Dirapihkan sekaligus jadikan arang. Arangnya dijual oleh kawan saya. Soalnya baru-baru aja ini ditebangin pohonnya, karena mau diganti dengan, mau direboisasi dengan durian, agar nanti di sini hijau kembali dan lahannya tetap produktif, dan kemudian menghindari terjadinya erosi ya, erosi daripada nanti di kala musim hujan. Jadi alangkah baiknya kita tanami ya. Ditanami itu nggak harus sama durian saja sih sebenarnya, tapi berhubung di sini saya mau tanami dengan durian, ya harus durian lagi. Sini dibuat tanggaan, nanti mau dirapihkan, ini dirapihkan di tembok, bikin jalan, dan di atasnya bikin pondok. Ini yang sudah ditanam, jadi bengkok-bengkok begini bisa pakai ajir sahabat ya. Bagaimana untuk penyusulan pemupukan? Nah itu pemupukan kan nanti setelah 1 bulan atau 40 hari pasca penanaman. Dan kemarin ada yang bilang, kenapa om di tanah saya itu banyak jadi daunnya itu keriting ya. Keriting daun itu kan bisa disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Jadi kalau faktor eksternalnya itu bisa dikarenakan hama ya, seperti hama rayap, gedang langit, kutu kebul, kutu loncat. Terus bagaimana dengan faktor internalnya? Faktor internal itu dari pola pemupukan. Memang petanaman itu ingin segera besar dan cepat tumbuh, cepat berbuah, itu tak luput daripada pemupukan. Tapi jika salah-salah untuk melakukan pemupukannya, apalagi dengan pupuk kimia yang dosisnya sangat tinggi, tidak teratur, serta kurang tepat waktu dan tepat hara, itu bisa menyebabkan keritingnya kuning pada daun ya, terutama keriting. Terus bagaimana dengan cuaca? Cuaca itu terlalu lembab, MDPL-nya terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan juga kekeringan. Karena idealnya untuk tanaman durian ini 20-30 derajat Celcius untuk suhunya. Bagaimana untuk pH-nya? Untuk pH juga bisa pengaruh sahabat ya. Untuk tanaman durian tuh 6-7 itu netralnya. Itu baru bagus. Jadi di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui siapapun, karena di sini kita sama-sama sharing dan belajar. Dan curah hujan dibutuhkan oleh tanaman durian. Ini kalau salah mohon diklarifikasi ya sahabat ya, mohon dikoreksi. Sampai 1000 sampai 1500 mm ya, gitu. Jadi curah hujan juga sangat pengaruh. Terlalu berlembapan, terlalu banyak curah hujan juga bakal menyebabkan melemahnya pH tanah.
Itu setelah pH tanah itu kan bisa menyebabkan kuning, kerdil, keriting pada daunnya. Jadi hanya itu saja sahabat. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan daripada netizen, Om bagaimana itu tanaman durian saya kok pertumbuhannya stagnan dan daunnya keriting. Itulah disebabkan dari beberapa faktor itu, cuaca, MDPL, pH, faktor eksternal dan faktor internal. Jadi hanya itu saja sahabat. Nah di sini kan banyak berserakan nih, banyak kayu-kayu. Jadi jangan salah paham sahabat. Di sini tidak dibiarkan saya kotor dan tidak terawat ataupun terbengkalai. Di sini di proyek sengaja sama Pak Ustadz nanti dibikin arang dan arang itu dijual. Gitu. Jadi kemarin diborongkan kayunya sengaja untuk dijadikan arang. Dan ini lanjut ke bawah menanam ya. Ini lubang-lubangnya sudah disiapkan itu hari jauh-jauh hari. Nah seperti ini sahabat, si Uwa. Beliau juga memang sangat ahli nih di bidang bercocok tanam ya, bertani. Sampai ke sana nih ditanamin. Di sini saya tidak pakai puradan, jujur aja puradan. Jadi kalau mau pakai, kalau tidak aja ya sahabat. Tidak melakukan pemupukan juga, pupuk organik baik pupuk anorganik. Di sini nanti saya melakukan pemupukannya dengan pupuk anorganik ya. Setelah 40 hari pasca tanam menyusul. Seperti tanaman-tanaman yang saya sebelumnya itu tidak pernah pakai puradan ya pasca penanaman. Tapi alhamdulillah pertumbuhannya tidak stagnan. Terus puradan itu kan kelemahannya itu bisa melemahkan pH tanah ya. Dan kelebihannya bisa membunuh hama-hama ya, hama rayap seperti itu ya, penggerek batang ataupun gendang langit atau ulat tanah itu ya, itu faktor eksternal itu yang saya sebutkan tadi. Di sini kenapa tengah hari saya menanam? Tengah hari di sini saya menanam karena curah hujan masih tinggi. Jadi jangan khawatir tanaman ini stres. Oh ya, untuk tanaman usia durian yang bibitnya masih kecil, kalau ini kan bibit batangnya besar nih, tua. Itu sangat pengaruh juga ya terhadap cuaca panas. Cuaca panas ya itu ya sangat pengaruh. Jadi kalau bisa sahabat pakai naungan atau pakai paranet. Jangan sampai langsung kena air hujan langsung dan kena pancaran intensitas matahari langsung juga. Diusahakan di bawah permukaannya ini tidak ada ranting-ranting. Tidak apa di sekitarannya itu banyak ranting-ranting, tidak apa-apa. Asalkan di sekitarannya di permukaannya tanaman durian ini jangan banyak ranting kan begitu. Oke, kita lanjut yang satunya. Jadi saya sekaligus menanam dan membahas penyebabnya keriting pada tanaman durian. Gitu. Dan bila perlu, ini kan kemarin dahannya rusak dari kendaraan gitu. Bila perlu memilih bibit itu cabangannya yang sudah besar, yang sudah kokoh. Jadi ketika kita menanam itu tidak harus pakai paranet lagi karena sudah biasa. Persak ini bukan bibit bowling ya atau bibit dongkelan, bukan. Saya bantu si Wah dulu ngangkat. Oke. Wah diputerin ke payun ke laut. Sok hup. Lagi. Oke, cekap Wah. Enggak, kalau saya ini sahabat, ini stomata daunnya diarahkan ke laut. Kenapa? Agar stomatanya ini tidak diganggu oleh hama kutu kebul. Ya, kutu umpat di sini. Jadi ketika hama ngumpet di sini tersorot oleh matahari langsung, hama itu tidak menyukainya. Ya, karena kalau kutu kebul udah hinggap di pori-pori daun atau stomata daun akan menghambat pertumbuhannya. Jadi menghambat proses fotosintesis pada daun ya di pagi hari. Begitu sahabat. Jadi nanti merapikannya ini pakai cangkul ya sahabat, pinggirannya pakai cangkul. Setelah melakukan ini yang penting ketanam dulu di sore hari ini, di siang hari ini. Dan saya akan melanjut ngambil bibitannya untuk nambah di sini. Sekitar di sini masuk 30 ya, 30 lebih lah. Jadi saya mengambil 15 bibit lagi untuk di siang hari ini sahabat. Dan siwa sekaligus untuk melakukan penanamannya. Kita lanjut yang mana yang belum nih? Oh, yang belum yang atas sahabat.
Saya mau jalan ke atas. Ini berserakan tuh mau dijadikan arang sahabat ya. Jadi bukan berarti kita tidak dibersihkan, mau dijadikan arang. Oke, kita ke atas di sini sahabat. Mau langsung ditanam lagi sama si Uwa. Jadi ke laut itu tuh bisa dilihat sahabat, itu kan laut ya. Nah, itu laut. Sangat indah sekali di sini. Ini laut Teluk Pelabuhan Ratu. Nah, dibongkar lagi sama Uwa. Di sini tuh saya bongkar tanahnya tuh sama sekali tidak ada rayap. Baik apa namanya sarangnya ya, biasa suka ada sarangnya, tapi di sini alhamdulillah tidak ada ya, tidak ada sarang rayap sama sekali. Makanya saya nggak harus antisipasi pakai puradan, enggak ya. Sebenarnya mau pakai juga pakai nggak masalah, cuman ini saya yakinkan tanahnya aman daripada serangan rayap. Kalau memang banyak rayap bisa dipastikan kalau tanahnya ini banyak sarangnya ya, tapi di sini kan tidak ada sarangnya sama sekali. Oke. Jadi kan kalau sudah gembur gini cuma pakai tangan aja sebenarnya sudah enak ya, nggak harus pakai cangkul seperti saya biasa menanam tuh. Cuma diuruk pakai ini aja, tapi jangan dijejal sahabat ya. Kalau dijejal kan terganggu nanti akarnya, stres nanti. Karena dengan curah air hujan, dengan intensitas penyiraman di musim kemarau, tanah itu bisa padat. Makanya di musim hujan ini rajin-rajinlah setelah melakukan penanaman, sebelum melakukan pemupukan 40 hari digemburkan tanahnya. Agar daya serap air dan porositas tanah, dan supaya mempermudah akar menjalar, maka sering-seringlah lakukanlah penggemburan, karena penggemburan itu sendiri akan mempengaruhi daripada pertumbuhan, mempercepat. Jadi proses mempercepat pertumbuhan itu nggak harus dari pemupukan, bisa melalui penggemburan juga ya sahabat. Kita melakukan terus pemupukan tapi tidak pernah melakukan penggemburan, bisa aja bohong. Ya, ini bisa dilihat nanti. Ini tanaman tidak pakai organik ataupun tidak pakai anorganik, bahkan tidak pakai puradan, bahkan tidak pakai kapur dolomit, itu bisa menyusul sahabat. Di sini saya pastikan pH tanahnya sangat bagus, walaupun saya tidak pakai soil tester untuk mengecek meter daripada pH. Oke, kita lanjut. Jadi satu hari ini dipastikan selesai 30 bibit yang ditanam sahabat. Oke, Wak. Set. Cakep. Oke, cakep. Jadi kalau bisa sahabat menanam bibit durian ini, carilah batang yang sudah besar, yang sudah kokoh. Jadi dipastikan dia akan lebih cepat beradaptasinya terhadap lingkungan, hama, maupun intensitas pancaran sinar matahari. Jadi kalau menanam bibit yang kecil itu kan repot, perawatannya itu banyak karena tanaman durian yang masih kecil tidak menyukai langsung sinar matahari ya, kalau masih kecil. Jadi perlu naungan seperti paranet. Kalau sudah begini dipastikan tinggal melakukan perawatan nutrisi daun agar daun durian di sini lebih estetik ya, lebih prima. Baik sahabat, jadi hanya itu saja ya dari saya. Tinggal nungguin dua lagi yang proses melakukan penanaman di siang hari ini. Ini adalah untuk pesangking. Dan ini adalah proses arangnya. Ya, pembakaran arang di sini. Makanya ditebangin dulu pohonnya untuk dijadikan arang.
Dan di sini tanaman duriannya yang 3 lagi untuk di lahan di atas ini yang belum ditanam. Jadi kalau memang ada yang nunduk, tidak lurus, pakai ajir ya. Kalau bisa sahabat kalau mau beli bibit durian yang kayak seperti ini, batangnya lurus. Ini rusak, rusak batangnya karena dari mobil ya. Kemarin saya bawa itu ditumpuk di Simusangking. Baik, terima kasih sahabat. Mungkin cukup sampai di sini aja dulu. Informasi penanaman durian yang saya sampaikan di siang hari ini. Berhubung saya harus memperkerjakan banyak pekerjaan lain untuk menarik bibit lagi di siang hari ini. Saya tak panjang lebar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya tentang penanaman tanaman durian. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing di siang hari ini. Dan nanti saya akan update setelah kebun ini rapi. Ya, sudah apa namanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pasca tanam dan melakukan pemupukan. Setelah dilakukan perawatan, insyaallah akan saya informasikan kembali. Terima kasih dari saya Rudian Putra, dan terima kasih banyak bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Saya banyak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan bagi yang meninggalkan jejak, terima kasih. Insya Allah saya akan kembali ya, dan tunggu di video saya berikutnya. Terima kasih.